Pemirsa, dua bus antar kota bertabrakan mengakibatkan 6 orang mengalami luka berat terjadi di jalur Ngawi Solo pagi tadi. Penyebabnya diduga salah satu bus mengalami remblong saat mengambil jalur kanan di tikungan tajam. Kondisi bus Mira dan sumber selamat yang bertabrakan rusak parah. Saksi mata menyebut kedua bus jurusan Surabaya-Yogyakarta ini beradu muka ketika bus Mira dari arah Solo nekat mengambil jalur kanan dengan kecepatan tinggi. Bus nekat menyalip antrian kendaraan meski berada di tikungan tajam. Karena penglihatan terbatas, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Dari arah Jogja ke Surabaya itu belum mati, dan sedangkan arus kendaraan dari arah Jogja Surabaya itu macet total. Saya kaget, ngerem nggak nutut, saya meker-meker ke kiri, jadi roda sebelah kiri saya tuh udah turun aspal. Begitu. Jadi bus yang berlawanan itu makan jalan tadi, Pak? Iya, makan jalan habis. Akibatnya kedua sopir dan 4 orang penumpang mengalami luka berat. Kini para korban tengah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Atin Ngawi. Beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan benturan kepala. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar Ainjus melaporkan. Pemirsa, sidang Rizik Syihab kembali digelar pada hari ini dengan agenda putusan sela atas perkara kerumunan Petamburan dan Megamendung. Ribuan personil dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan. Atau rutan menerima tahanan atau mengeluarkan tahanan yang Hari ini Rizik Syihab menjalani agenda sidang putusan sela kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung secara tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menerima dakwaan dan melanjutkan persidangan dengan pembuktian. Sementara itu, ribuan personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjaga sidang putusan sela kasus kerumunan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengamanan terbagi menjadi 4 ring, yakni di dalam ruang sidang, area pengadilan, jalan sekitar pengadilan, dan juga tim mobile. Ya, Fandi dan juga pemirsa, sidang masih terus bergulir setelah sebelumnya juga sidang online ya. Kini sidangnya tatap muka. Dan itu yang menarik, kalau di sidang-sidang sebelumnya Rizik Syihab selalu meminta agar sidang tidak dilakukan secara virtual, dan juga yang selalu kita lihat bahwa di sidang-sidang sebelumnya selalu ada para pendukung yang datang di pengadilan negeri. Kita lihat bagaimana perkembangan terkini dari jalannya sidang Rizik Syihab. Ada rekan kami Ririn Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ririn, bagaimana situasi terkini di sidang putusan sela Rizik Syihab siang hari ini? Ya, Fandi dan juga Mirva, Majelis Hakim Nyoman Suparmo telah memutus terdakwa Rizik Syihab dalam putusan sela atas kasus Petamburan dan juga Megamendung. Dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim menolak seluruh poin-poin eksepsi yang dikemukakan oleh terdakwa Rizik Syihab dan juga kuasa hukumnya, di mana poin-poin dari eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga patut untuk diabaikan. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim dalam putusan sela ini diantaranya adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sudah jelas, cermat, dan juga lengkap. Pasal-pasal kemudian yang dituangkan dalam dakwaan tersebut juga telah berkorelasi, nantinya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian. Kedua, yakni kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili dan juga memutus perkara ini telah sesuai dengan pasal 156 KUHP. Dan nantinya Majelis Hakim melanjutkan persidangan ini. Agenda selanjutnya dijadwalkan pada hari Senin 12 April 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum juga telah menjadwalkan akan menghadirkan 10 orang saksi, diantaranya adalah Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Pusat, Kompol Budi Cahyono selaku Kapolsek Tebet, dan juga tim dari pengamanan Bandara Soekarno-Hatta. Lantas bagaimanakah nantinya jalannya sidang pembuktian dari Rizik Syihab? Kita nantikan persidangan pekan depan. Fandi. Ya, baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemirsa, seorang wanita diamankan Satuan Reskrim Polres Majalengka karena menjual anak kandungnya kepada lelaki hidung belang. Pelaku menetapkan tarif untuk anaknya 3 hingga Rp500.000 sekali kencan.
Di hadapan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Majalengka, WI mengakui perbuatannya telah menjual anak kandungnya kepada pria hidung belang. Pelaku menawarkan beberapa orang wanita, termasuk anaknya sendiri kepada pria hidung belang melalui media sosial. Pelaku menetapkan 3 hingga 500 ribu rupiah sebagai tarif sekali kencan, ditambah biaya sewa kamar di rumahnya sendiri yang menjadi lokasi prostitusi. Dan yang menarik kembali ketika kita datang TKP mengamankan salah satu wanita tunasusila bersama dengan pasangannya. Setelah kami gali, ternyata kebetulan itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi memang tersangka ini di samping menjajakkan wanita-wanita lain, juga termasuk anaknya juga ditawarkan. Uang yang didapat dari aksi prostitusi yang dilakukan sejak awal tahun ini digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditangkap tim Sat Narkoba Polres Pati, Jawa Tengah karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Ya, pelaku beraksi dipandu suaminya yang berada di dalam sel karena kasus yang sama. MS, 38 tahun, hanya bisa tertunduk pasrah saat digelandang petugas Sat Narkoba Polres Pati. Ibu rumah tangga ini ditangkap setelah aksinya menjual narkoba jenis sabu di endus petugas. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 5,35 gram sabu yang akan diserahkan kepada pembelinya di Kecamatan Jaken Pati. MS melakukan aksinya setelah dipandu suaminya dari dalam sel tahanan. Kita amankan diantaranya ibu rumah tangga dengan inisial MS dan ponakannya dengan inisial IS dari Meranggen, Demak. Tersangka ini bertugas sebagai kurir dari suaminya yang sudah ditahan dengan kasus yang sama di lapas Pelumpang. MS mengaku nekat mengedarkan narkoba untuk membiayai kebutuhan ia dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. MS juga mengaku terlilit hutang sejak suaminya dipenjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Petugas gabungan Wali Kota dan BPOM DKI Jakarta sidak bahan pangan jelang datangnya bulan puasa di seluruh pasar di Jakarta Timur. Ya, dari hasil sidak ditemukan bahan kimia berbahaya jenis rodimin pada bahan makanan kerupuk. Satu persatu kios pedagang pasar tradisional Jatinegara disidak oleh petugas gabungan dari tingkat kota dan BPOM yang langsung dipimpin Wali Kota Jakarta Timur pagi tadi. Dari setiap kios yang disidak, petugas mengambil sampel dari dagangan yang dijual pedagang untuk dicek apakah mengandung bahan berbahaya. Setelah sampel diambil dan langsung dicek di laboratorium keliling milik BPOM DKI Jakarta, hasilnya ditemukan 2 sampel kerupuk yang mengandung bahan berbahaya jenis rodamin atau pewarna tekstil. Selain mengecek bahan pangan mengandung bahan berbahaya, petugas gabungan juga mengecek harga bahan pangan jelang Ramadan. Hasilnya, ditemukan kenaikan harga daging sapi dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp130.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Tentunya sidak ini pertama lihat pasokan secara kualitas. Jangan sampai masyarakat saya Jakarta Timur yang berbelanja ke sini terkontaminasi dengan bahan-bahan pengawet seperti borak dan sebagainya. Itu ini membahayakan buat mereka. Mengambil contoh-contoh pangan olahan ya yang memang menjadi tupoksi dari Balai Besar POM di Jakarta. Ada 29 sampel yang kita ambil meliputi jenis mie basah, tahu, kemudian juga ada garam, kue, ada kerupuk ya. Nah, dari 29 sampel hanya ada 1 sampel yang kita ambil di lingkungan di luar wilayah
Pasar Jatinegara ini jenis kerupuk merah kuat warnanya, dan hasil uji cepat kita menunjukkan positif rodent. Dalam 2 hari terakhir, meluluh lantahkan sebagian besar kota. Di sejumlah titik, evakuasi berlangsung dramatis. Para lansia dan balita harus berjuang menerjang banjir bersama petugas menuju lokasi yang lebih aman. 3 hari ini, bantuan belum bisa didistribusikan karena lokasi terdampak banjir masih sulit dilewati. Pemirsa, 78 orang di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur tewas akibat banjir bandang. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.